Iya, kembali lagi di NTV Sportcast. Jadi kita lanjutkan sedikit lini tengah tadi. Siap. Masih ada satu nama, Joey Pelupessy. Ya. Rumor berkembang. Apakah Joey Pelupessy akan bermain di Liga Indonesia? Dan apakah ini menjadi sebuah keuntungan untuk Joey Pelupessy atau enggak? Mungkin Bang Ropan bisa sedikit beri komentar. Iya, saya pikir kalau bicara dengan Joey Pelupessy kan rumor yang ada saat ini bahwa dia dari FK Lommel, ya di divisi kedua di Belgia, dia akan berlabuh ke Persib Bandung. Itu kan, cuma kan belum ada pengumuman resmi. Yes. Walaupun sudah banyak yang mengatakan bahwa dia akan ke sana, ya. Dan saya pikir kalau dia memang bermain untuk Persib Bandung itu suatu hal yang luar biasa. Ya. Kenapa luar biasa? Karena perpaduan dia dengan Tom Hai kan di tim nasional kita tahu sebagai dua gelandang yang selalu ditampilkan. Bagaimana kalau dua ini bermain untuk Persib? Dan menguntungkan bagi pelatih baru kita di tim nasional John Herdman bahwa di Piala AFF terutama kita nggak susah-susah lagi. Kalau Joey Pelupessy ada, otomatis dia bisa bermain bersama dengan Tom Hai. Ya banyak lah, ada Eliano di sana. Kemudian ada kalau memang Jordi masih bisa dipakai, ada Jordi. Jadi banyak keuntungan yang bisa didapat dengan kehadiran Joey Pelupessy. Dia gelandang bertahannya. Cuma memang harus bersaing karena dia satu posisi dengan Mark Klok kan. Mark Klok, kapten dari Persib Bandung. Nah, tinggal pintar-pintarnya Boyan Hodak lah untuk bisa melihat ini. Tapi bagus dengan kehadiran dia. Persib juga memang butuh skuad yang memang cukup dalam karena mereka harus main di dua. Mereka bukan cuma bermain di Liga Super kan, mereka akan bermain di AZL tuh kan penting karena mereka akan menghadapi dengan Caburi juga. Kalau menang mungkin akan bermain dengan Gamba Osaka. Jadi penting kehadiran dari Joey Pelupessy karena kedalaman skuad itu perlu. Kalau Mark Klok tidak bisa bermain ada Joey Pelupessy dan pasti dia akan mendapat karena mereka punya juga Lucho kan, Luciano Goicoechea yang bagus bermain di tengah. Jadi Argentina punya ya? Iya, jadi dengan banyak gelandang yang bagus, jadi bagi dia nggak mengkhawatirkan, maksudnya bagi Boyan Hodak untuk bisa meracik sebuah strategi gitu. Iya, baik kita tunggu aja nanti kabarnya apakah memang benar-benar Pelupessy akan berlabuh ke Persib dan kita mungkin bisa beralih ke lini depan. Ini lini yang memang sedikit krusial di timnas kita karena kalau kita lihat beberapa nama terakhir kita berharap besar kepada Ole Romeni dan ternyata ketika momen krusial datang malah cedera kemarin. Dan kita sulit sekali menemukan pengganti yang pas. Dan ada juga di sana Beckham Putra, Persib Bandung oleh Romeni, Mauro Gistra, Ramadan Sananta, Ragnar Uratmangun, Meliano Jonathans, Egy Maulana, dan Yakob Sayuri. Nah, untuk lini depan sendiri gimana, Bung Erwin? Ole kalau di top perform ya dia nggak tergantikan. Kalau dari nama-nama ini ya, kan yang striker utamanya kan Ole, Mauro, Ramadan. Ragnar juga bisa main di situ. Tapi ada satu nama yang di Liga mainnya bagus belakangan ini, Hoki Caraka. Hoki Caraka. Iya, mungkin akan menjadi kontroversi ya, karena dia di beberapa kesempatan, banyak kesempatan dia diberikan kesempatan untuk main, tapi mengecewakan. Tapi di kompetisi liga di beberapa momen dia membuktikan bahwa kualitasnya sebetulnya bagus. Hoki itu. Dan soal mental, saya menyoroti soal mental. Hoki kan bilang bahwa saya itu kalau nggak kuat mental, saya udah berhenti main bola karena dihujat habis-habisan ya. Tekanannya luar biasa untuk usia seperti Hoki gitu ya. Dia pernah menimba ilmu di Garuda Select dan waktu main di Garuda Select saya beberapa kali sempat lihat cuplikannya. Mainnya sebenarnya bagus gitu ya. Jadi memang kalau misalnya dia lulus dari ujian mental ketika dia dibully dihujat oleh ketika dia main di timnas dan dia bisa membuktikan di Persitanya bisa tampil bagus dan mencetak gol. Cetak gol spektakuler lagi, salto kemarin. Betul, dan beberapa momen kan dia harus saingannya sama pemain asing. Betul. Dan itu nggak mudah sebetulnya. Iya, karena memang striker di Indonesia juga persaingannya dengan pemain asing karena memang cukup banyak pemain asing yang main di Liga Super Indonesia. Nah, ada satu nama sebenarnya yang luput dari pembicaraan kita, Marcelino Ferdinand. Yang akhirnya setelah tidak dipanggil di round 4 kemarin, pindah ke Trensin ya. Dan nggak kedengaran juga performa di sana ada peningkatan atau seperti apa? Bung Ropan seperti apa? Tadinya kan dia mau dipanggil juga oleh Coach Indra kan di SEA Games, tapi akhirnya dia cedera tidak bisa bermain. Memang sudah terlalu lama dia nggak bisa bermain. Ya, tapi ini terlepas apapun, ini pemain berbakat, punya talenta yang luar biasa. Kita tidak boleh pungkiri itu, karena dia pula yang menghidupkan peluang kita sampai bisa ke putaran keempat kan, ketika menang dengan Arab Saudi dan kita itu penentuan sekali itu dengan 2 gol dia. Kalau nggak ada 2 gol itu kita selesai, sudah selesai di situ. Jadi memang perlu untuk pemain seperti dia untuk dipanggil lagi, walaupun memang mungkin masih meragukan dengan kondisi dia, kebugaran dan apalagi kan kalau pemain jarang bermain juga agak sulit sentuhannya. Tapi harus memang melihat posisi dia diberikan kesempatan lagi untuk bisa dia tampil karena sekali lagi ini pemain berbakat, pemain muda yang sangat baik, masih muda tapi sudah bermain di level senior yang
Ya. Dan dia bagus memang bermain kalau bisa dikatakan kan di kejuaraan Asia bahkan. Bagaimana kita bisa lihat momen yang penting Yaakob Sayuri memberikan umpan dan dia bisa menggetarkan gawang Irak kan. Itu Ya. luar biasa bagi dia. Jadi ya tidak ada salah kalau memang dia diberikan kesempatan untuk bisa bermain. Tapi untuk menjadi pemain inti tentunya masih juga belum bisa lah. Oke, Harus bertahap dulu ya, Mas. karena ya? kalau di depan itu, kalau bermain dengan 3 misalnya di depan, mungkin di kanan itu ada Miliano, walaupun Miliano juga belum dapat banyak bermain ya di klub di Utrecht. Tapi kalau Oli Rummenigge kan sudah pasti ada di depan. Ya di kiri bisa ada Ragnar Oratmangun. Kalau Mauro Sista, kalau melihat penampilan di SEA Games juga masih kurang belum begitu, stabil lah ya, belum matang boleh dikatakan ya, untuk level senior. belum matang ya. Jadi memang itu pergumulan kita, yaitu masalahnya yaitu mendapatkan pemain di lini depan nomor 9 benar. Ada Ramadan Sananta kan di PMM di Brunei. Tapi ya kita akan lihat nantinya apakah dia stabil, konsisten bermain di Liga Malaysia dengan di klub Brunei di PMM. Dan dia memang menjadi pemain yang bisa mendampingi Oli Rummenigge. Walaupun Oli Rummenigge sendiri kan bukan pemain murni nomor 9 sebenarnya kan, lebih ke nomor 10. Tapi yang saat ini ada ya Oli Rummenigge. Ya kita berharap bahwa Silsera, tapi ternyata masih belum. Ya untuk bisa. Ya masih di levelnya kalau kita bandingkan dengan Oli Rummenigge mungkin masih jauh lah ya untuk level di kalau apa yang katakan Erwin dengan hoki, kita juga perlu akan melihat. Karena tidak mungkin melihat di 1, 2, 3 pertandingan dia bagus, kemudian langsung kita diambil kan. Karena sudah beberapa kali kesempatan diberikan, apalagi di level senior. Ya harus memang dibuktikan benar ya. Karena ada pemain bagus di klub tapi tidak bagus di tim nasional. Ya kan? Ada bagus di tim nasional tapi tidak bagus di klub. Ada ya karakter-karakter seperti itu. Makanya harus dilihat dengan apapun itu nanti pilihan akan tetap jatuh ke tangan John Herman. Dan kalau memang bisa memilih 2 asisten pelatih dari lokal, mungkin Bung Erwin sama Bang Ropan udah cocok untuk mendampingi John Herman nanti di skuad timnas kita. Karena bisa memberi masukan-masukan yang luar biasa. Dan kita tunggu saja pengumuman John Herman dan juga komposisi pemain yang mungkin nanti akan dipilih oleh John Herman untuk nanti tanggal bulan Maret ya. Paling tidak yang paling cepat bulan Maret untuk FIFA Series. Nah kita mungkin tinggalkan dulu timnas Indonesia, kita akan beralih ke Liga Super Indonesia atau Super League. Indonesia Super League 2025-2026, di mana Persib sekarang ada di puncak klasemen dengan torehan poin yang sebenarnya sama dengan Borneo kan, 34-34. Dan juga berbeda tipis, hanya 2 poin dari Persija Jakarta. Artinya di 4 besar di Liga Super Indonesia itu cukup ketat. Ada Malut United juga, 5 besar ya berarti. Nah, 4 besar dengan Malut. 4 besar ya. Berarti Persib, Borneo, Malut. Borneo, Malut. Persija sama Malut United. Malut kan 31 poin. Iya. Dan kalau kita lihat perjalanan Persib, mungkin Bung Erwin bisa memberi catatan Persib selama setahun kemarin, atau mungkin ini kan belum paruh musim ya, masih kita ambil catatan sampai akhir 2025. Yang menarik adalah Persib ini kan ditinggal oleh pemain-pemain yang membawa mereka jadi juara. Ditinggalnya ke Malut. Ya, serombongan lagi, bukan 1-2 orang pemain, tapi serombongan ya. Jadi di awal-awal musim memang kelihatan Bojan dan pemain-pemain Persib, terutama pemain barunya ya masih mencari bagaimana adaptasi ya, bagaimana beradaptasi dengan kompetisi, bagaimana beradaptasi dengan permainan, dengan skema yang diterapkan oleh Bojan Hodak, bagaimana adaptasi dengan pemain-pemain yang masih bertahan di Persib. Itu yang membuat Persib mungkin di awal kompetisi masih belum terlalu kelihatan sempat tertinggal 11 poin dari Borneo sebenarnya Persib. Dan Borneo memang kelihatan berapa 10 sampai 11 pertandingan kan nggak pernah kalah, mereka menang terus, dan 11 pertandingan. 11 pertandingan mereka nggak pernah kehilangan poin, dan akhirnya bisa terkejar di belakangan ini kan ya. Karena ada 3 pertandingan mereka kalahkan, lawan Persib, lawan Malut, lawan Bali United. Mereka yang jadi kuncinya sebenarnya perkalahan lawan Persib kemarin. Jadi Persib pun sebetulnya kan juga ini kan menarik, saling mengalahkan. Waktu di Malut kan mereka juga kalah gitu ya. Tapi memang yang membuat menarik adalah ada 4 tim yang poinnya nggak terlalu jauh beda gitu ya di musim kompetisi ini. Nah, kalau Bang Ropan, kira-kira ada sisa 1 pertandingan lagi sebelum penentuan juara paruh musim ya. Persib akan berhadapan dengan Persik Kediri tanggal 5 nantinya. Tanggal 11 dengan Persija. Nah, untuk menyelesaikan paruh musim kan. 2 pertandingan ini krusial. Mungkin nggak terjadi Super El Clasico nantinya ketika nanti penentuannya ada di Persib lawan Persija. Sebelum ke Persija, Persib harus menyelesaikan dulu pertandingan yang krusial melawan Persik Kediri. Persik Kediri, ya. Agak sulit kalau sampai mereka kalah, akan berbahaya tentunya kan. Karena, kenapa saya bilang, di pertandingan bersamaan nantinya, besok sampai hari Minggu nantinya itu, 3 lawan mereka yang bilang tadi, yang akan bersaing, itu semua bermain di kandang. Persija lawan Persijap.
Yes. Borneo lawan PSM. PSM. Kemudian Malut lawan PSBS Biak. Ya. Bermain di kandang kan persentase menang tinggi. Tinggi. Apalagi tiga-tiganya tim yang secara kedalaman skuad oke. Walaupun kita tidak bisa menghilangkan bahwa ada faktor kejutan bisa terjadi. Ya. Ya kan? Tapi kalau bisa dilihat kan 60-40 secara persentase mereka bisa menang. Nah, yang Persib ini yang harus bisa mengatasi Persik Kediri. Ya. Kita tahu bahwa peluang Persib bisa menang juga. Tapi kan harus diingat bahwa 4 pertandingan terakhir Kediri mereka tidak kalah. Ya, terakhir kan mereka bisa menang melawan Persis Solo kan. Persis Solo. Ya, jadi ini harus hati-hati. Mereka itu kalau 6 kali pertandingan di kandang cuma 1 kali kalah lawan Madura United. Mereka mengalahkan Malut di kandang, Malut United. Jadi ini harus hati-hati bagi Persib. Walaupun saya bilang peluang menang tetap ada. Ya. Karena Persib akan habis-habisan untuk bisa mendapatkan 3 poin. Kalau mereka dapat 3 poin itu bagus untuk bisa menghadapi, menatap pertandingan yang Marco bilang El Clasico lawan Persija. Karena mereka balik ke kandang kan. Januari ya. Ya, ke GBLA. Jadi kuncinya sebenarnya di Persik Kediri. Mereka menang, saya pikir mereka akan juara paruh musim di saat mereka akan lebih percaya diri menghadapi Persija. Tidak mudah juga menghadapi Persija, karena Persija kan pasti mereka akan habis-habisan. Sekarang ada di urutan ketiga. Di urutan ketiga dengan selisih 2 poin doang dari Persib. Dan kalau boleh kita lihat di klasemen sementara top scorer, yang di urutan pertama malah sebenarnya striker Persik Maxwell. Ada Arema sama poin sih. Sama poin 10 dengan Maxwell gol sama Alberto kan. Ya. Dan kalau Persija sendiri Bung Erwin melihat catatannya seperti apa untuk 2025? Yang menarik itu Persija, saya pernah dengar cerita dari salah satu kawan di tim bahwa Mauricio Sousa itu waktu datang ke Persija, dia itu sudah punya gambaran siapa pemain yang akan dikontrak gitu ya. Jadi kan kalau di sepak bola di klub kan kadang-kadang pemainnya sudah ada, pelatihnya baru datang gitu ya. Tapi kalau Mauricio Sousa itu dia sudah punya gambaran siapa pemain-pemain yang dibutuhkan sama dia, dan pemain-pemain baru seperti Maxwell, Alano itu kan bisa langsung waktu ngelihat pertama, ini kok bisa langsung mainnya di Persija gitu ya. Karena memang dia sesuai sama sistem yang sudah disiapkan oleh Mauricio Sousa gitu ya, yang saya dengar dari salah satu kawan gitu. Jadi dengan pemain-pemain baru jauh-jauh hari diincar lah sama. Itu kan rombongan pemain Brasil kan. Betul. Semuanya pemain-pemain Brasil dan masuk ke dalam tim inti Persija dan bisa langsung cepat adaptasinya kan. Ya. Nah, kalau kita boleh prediksi paruh musim nih, empat ratas ya. Kalau Bang Ropan dari Bang Ropan dulu. Kira-kira 4 teratas ini paruh musim siapa aja? Iya. Biar kayak Liga-Liga Inggris kan ada prediksi paruh musim. Kira-kira itu saya bilang tadi, kalau memang Persib bisa dapat 3 poin lawan Persik, saya pikir urutan paling atas Persib Bandung yang akan dapat di atas. Nah, tinggal Borneo mungkin di posisi kedua. Borneo posisi kedua. Baru Persija dan Malut. Saya pikir ini 4 ini. Tapi kan itu bukan jadi jaminan, Marco. Yes. Karena masih ada paruh kedua juga yang sangat menentukan. Oh iya. Jadi ini cuma